Welcome to podcast Amikom Jogja. Hello creative people, welcome back to podcast Amikom Jogja Creative Economy Park. So today kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah salah satu dosen muda di Universitas Amikom Yogyakarta dan beliau ini adalah Kaprodi dari program studi Sistem Informasi. Wah, siapa nih di sini yang program studinya SI? Yuhu, SI Jaya-Jaya. Saya juga termasuk alumni Sistem Informasi ya. Oke, langsung kita sapa. Selamat pagi Pak Anggit. Selamat pagi Kak Rona. Wah, luar biasa Pak Anggit ini ceria banget nih karena baru saja menghantarkan program studi SI menjadi akreditasi unggul. Tepuk tangan semuanya. Ini adalah akreditasi tertinggi dalam sebuah program studi ya Pak ya. Betul sekali. Selamat sekali lagi Terima Pak kasih, Anggit Karona. dan tim luar Mantap. biasa. Kali ini mengukir ya sejarah juga untuk Universitas Amikom Yogyakarta karena program studi SI menjadi program studi dengan akreditasi unggul. Nah, seperti apa akreditasi ini dan kok bisa sampai ke akreditasi itu kan pasti ada prosesnya juga ya. Betul. Tapi sebelumnya kita juga mau kepoin tentang Pak Anggit nih ya. Saya penting ini di sini. Oh penting juga dong, makanya kita undang ya. Jadi Pak Anggit ini kan udah lama ya ngajar di Amikom, Lumayan lah. ya kan? Lumayan. Ngajarnya sudah berapa lama Pak? Saya masuk Amikom ngajar itu tahun 2009. 2009, berarti sudah? Berapa tahun itu? 14 ya. Wow, udah 14 Ini 2003 tahun. ya, 14 tahun ya. Iya. Dan kuliahnya juga di Amikom? Nah, ini kuliah di Amikom juga. Wah, berarti produk Amikom ya Pak ya? Amikom, S1, ya. S2 Amikom? Amikom juga. Wah, luar biasa. Darahnya nggak ungu kan Pak? Nah ini mungkin kalau dicek ini ya kita udah keunguan gitu ya, yang dulunya terdampar ya kan, jadi akhirnya lulus dengan baik sampai mengabdi di Amikom. Oke, dan dulu katanya juga sebenarnya masuk Amikom ini bukan hal yang disengajakan gitu ya? Biasa. Kan, Korban apa nih Pak? Korban brosur ya. Brosur. Sama Pak. Korban brosur. Iya, gitu ya. brosur Amikom tuh memang ada Magicnya luar magicnya. biasa. Ya kan biasa kan saya pengennya setahun aja, kemudian nanti akan mencoba ke PTN ya. Tapi akhirnya ketika setahun itu saya merasakan bahwa inilah dunia saya. Gitu Oh, ya. justru Akhirnya malah klik. klik betah, lulus dan akhirnya mengabdi di sini. Nyaman sampai nggak bisa move on sampai bisa move on. udah 14 tahun Karena Amikom mengabdi terlalu luar biasa bagi saya. Apalagi orang-orangnya ya Pak ya. Ya, orang-orangnya luar biasa ya. Yeah. Betul. Oke, itu pengalaman Pak Anggit selama 14 tahun ngajar. Selain ngajar apalagi Pak kegiatannya Selain Pak? ngajar, ya kalau di Amikom biasa ya tridharma dosen, penelitian, pengabdian, kemudian kalau di luar saya organisasi ada Aptikom ya yang sebagai pengurus juga pada tahun ini. Kemudian kalau olahraga ya suka ya sepedaan. Ya. Tapi kayaknya hobinya main gitar nih. Iya, kalau musik ya senang juga. Musik ya. iya, nyanyi juga ya Pak? Nyanyi ya kadang-kadang. Gitu Coba ya. menyanyikan lagu. Ini. jadi podcastnya nyanyi tadi. Iya. Besok kayak kalau penasaran Pak Anggit nyanyi request ya di bawah pengen lagu apa. Ada sih satu lagu yang sudah diupload di YouTube. Oh sudah ada. Itu zaman saat kuliah. Oh oke. Kita ciptakan lagu, kita aransemen sendiri, kemudian diupload di YouTube. Iya, ternyata jalurnya tetap dosen ya Tetap Pak, nggak dosen. jadi musisi ya? Gitu. Oh enggak. Seneng aja gitu. Jadi hobinya selain olahraga dan juga ada musik Ya, juga musik ya. juga. Oke. Dan kenapa dulu jadi dosen nih? Nah, awalnya memang nggak pengen jadi dosen. Jadi dulu orang tua saya itu orang desa ya. Nah, beliau itu guru dua-duanya. Nah, maunya anaknya itu kalau tidak jadi perawat, ya jadi guru. Oh iya. Nah, saya nggak mau jadi guru, masa guru gitu kan. Nah, akhirnya saya kuliah di komputer itu pengennya jadi programmer awalnya. Programmer. Karena saya mikir programmer itu keren gitu kan. Iya. Nah, akhirnya kesampaian programmer itu saya semester 5, semester 6, 7 itu sambil jadi programmer freelance itu ya. Dan ngerasakan suka dukanya programmer itu ternyata ya tidak semudah yang saya pikirkan gitu ya. Oh, ternyata kalau programmer itu menyenangkan kalau sudah jadi, tapi kalau pas prosesnya itu pusing gitu kan. Iya. Nah, tapi setelah itu kan saya jadi asisten praktikum itu ya. Jadi asisten praktikum sejak semester 3 sampai lulus saya asprak. Nah, ternyata ngajar itu bahagia bagi saya gitu ya. Oh, saya bisa sharing pengalaman, ngobrol dengan mahasiswa, itu
oh kok saya bahagia di situ. Berbeda ketika saya berprofesi sebagai programmer tadi. Ya tetap bisa dilaksanakan, bisa dilakukan, cuma kebahagiaannya berbeda. Nah akhirnya saya memutuskan udah nanti saya dosen aja. Nah, akhirnya kesampaian kan cerita orang tua saya, guru, iya. Cuman beda aja tempatnya, ya. Sama-sama guru kan itu ya. Intinya mengajar. Karena ketika mengajar ada perasaan bahagia. Apalagi melihat anak didik kita itu, mahasiswa itu lebih pintar daripada kita, itu bahagianya itu luar biasa. Jadi dosen itu ya teman-teman ya semuanya ya, kalau teman-teman mahasiswa itu lebih pintar daripada kami ini, kami lebih bahagia. Serius, catat ya. Nah, jadi silahkan lebih pintar dari kami. Nah, gitu. Apalagi ilmu yang Bapak ajarkan ternyata bermanfaat untuk mereka, bahkan mungkin ya bisa mengubah hidup mereka atau mereka menambah skill dengan kuliah di sini. Bener. Itu pasti sebuah kebahagiaan yang luar biasa ya Pak ya. Betul, bahagia banget ketika ketemu alumni, ditanya sekarang di mana? Di sini jadi pejabat apa gitu atau sudah jadi senior di mana gitu. Kemudian kembali ke Amikom membawa kabar bahagia, wah itu luar biasa senengnya. Nah itu jiwa pendidik gitu ya. Iya betul. Benar-benar kayak apa yang kepuasannya itu gitu ya. Kita berhasil gitu ya. Mencerdaskan anak bangsa sekali. Indonesia. Iya. Ya, jadi itu tentang Pak Anggit mengajar dan kenapa passionnya berubah, yang mungkin tadinya suka musik, suka olahraga, jadinya seneng ngajar karena lebih happy ketika orang lain bisa lebih pintar, bisa dapat manfaat dari apa yang Bapak ajarkan. Betul. Itu lebih bahagia lagi. Karena kerja itu nggak cuma cari duit aja ya Pak, tapi kepuasan ada itu kepuasan. Mungkin tetap duit itu penting gitu ya, butuh, betul. Cuma ternyata tidak 100% membuat bahagia. Ada faktor-faktor lain gitu ya. Apakah itu yang membuat dosen-dosen Amikom itu muda-muda Pak? Mungkin. Awet muda ya Pak ya. Yang penting jiwanya tetap muda. Kalau masalah usia kan nggak bisa dipungkiri ya. Tapi banyak yang komen Pak, kayak misal di konten-konten kita gitu, lihat Prof Yanto, lihat ini kok masih sama aja kayak waktu dulu saya kuliah ya gitu, kayak nggak ada perbedaan, tetap semangat dan ceria gitu. Kan tahu kan culture-nya Amikom gitu ya. Mungkin ada yang belum tahu Creative People. Yang paling ini kan enjoyment culture. Enjoyment. Jadi kita harus setiap pada sesi apa, pada setiap kesempatan apa itu harus menikmati, harus bahagia gitu ya. Nah, itu yang kuncinya di situ. Oke. Nah, ini malah jadi tausiah ini. Kan suasananya masih agak Ramadan, Pak. Oh iya, tadi kita belum minal aidin wal faizin. Iya, baik. Kita ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Oke, lanjut lagi Pak. Tadi kan Pak Anggit sudah menceritakan nih tentang mengajar beliau di Amikom Jogja. Nah, sekarang Bapak menjabat sebagai Kepala Program Studi Sistem Informasi, dan kemarin baru saja ada akreditasi dan hasilnya itu unggul. Atau which is itu adalah yang level tertinggi ya, atau A ya Pak ya. Betul. Nah mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana sih prosesnya untuk bisa dapat akreditasi tertinggi ini? Silakan. Ini kalau diceritakan itu panjang dan lebar sebenarnya Kak Rona ya. Karena kayak kan rumus ya, Pak. Iya panjang banget dan perjalanannya panjang sekali ya. Jadi sebelum di Prodi itu kan saya di Lembaga Pengabdian Masyarakat. Iya. Nah 2019 SK turun ya, saya masuk Prodi gitu ya. Nah belajar dari nol nih ya. Nah nggak ngerti Prodi itu bagaimana, administrasinya, tata kelola seperti apa, saya belajar di awal. Nah dari situ dulu kan akreditasi itu yang mengakreditasi adalah Badan Akreditasi Nasional atau BAN. Nah saya masuk Prodi itu ada isu baru. Sekarang yang mengakreditasi adalah LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri. Nah kalau di Info Komputer LAM Infocom namanya. Nah dari situ saya mulai belajar, bagaimana sih LAM itu menilai sebuah prodi. Akhirnya kita pahami bahwa prodi itu apapun di sana itu harus ada yang namanya PPEPP. Apa itu Pak? PPEPP itu suatu framework untuk tata kelola. P yang pertama itu adalah penetapan. Nah, jadi ada aturan-aturan yang harus ditetapkan lebih dahulu. Nah, P yang kedua itu pelaksanaan. Nah, jadi nanti setelah ditetapkan dilaksanakan. Nah, terus PPE, E-nya evaluasi. Evaluasi berarti setelah dilaksanakan harus kita evaluasi. Mana yang kurang bagus, mana yang sudah sesuai dan seterusnya itu. Kemudian P yang berikutnya adalah pengendalian.
Nah, apa ini pengendalian itu? Berarti kan kalau ada sesuatu yang tidak tercapai, maka harus dikendalikan supaya nanti tercapai. Nah, kemudian yang terakhir peningkatan. Peningkatan itu berarti kan sesuatu yang sudah tercapai, kita tingkatkan lagi supaya lebih baik lagi. Nah, akhirnya dari framework itu sudah saya masuk prodi, langsung saya terapkan ke teman-teman tim prodi itu. Ya agak memaksa juga awalnya gitu. Pressure ya Pak? Pressure ya. Nah, kalau tanya teman-teman prodi itu pressure-nya tinggi sekali gitu ya. Kita harus ini gitu kan. Nah, kemudian setelah itu jalan, kemudian ada satu lagi yang saya coba untuk benahi itu ya di kurikulum. Nah, kurikulum kita sudah menggunakan OBE, Outcome Based Education. Jadi sebenarnya sama-sama kuliah juga, cuma model model penilaiannya berbeda. Kalau yang dulu kuliah kan yang penting dapat nilai A, B, C gitu ya. Nah, tidak terlalu mementingkan ini sudah bisa apa gitu ya. Yang penting nilainya gitu ya. Tapi kalau OBE itu yang dicek adalah capaiannya. Nilai itu mengikuti. Nah, yang dicek pertama adalah capaiannya. Capaiannya contohnya itu sudah bisa apa gitu ya. Misalnya nih. Mata kuliahnya adalah analisis desain sistem informasi gitu ya. Nah, capaiannya adalah mahasiswa itu harus bisa membuat suatu dokumen untuk perancangan sistem informasi gitu ya. Nah, maka setiap individu harus dicek apakah sudah bisa atau belum. Nah, jadi dalam kurikulum itu sudah ada yang namanya CPL, capaian pembelajaran lulusan. Diturunkan lagi menjadi CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setiap mata kuliah itu ada. Nah, dikatakan lulus mata kuliah ini ketika sudah bisa ini dan ini. Nah, gitu. Apakah outcome-nya itu adalah menjadi produk yang menghasilkan atau tidak harus produk? Tidak harus produk. Kalau memang mata kuliahnya itu adalah base project, maka harus ada produk. Tapi kalau bukan base project, ya berarti kemampuan apa? Jadi outcome-nya itu bukan output ya. Outcome itu capaian. Nah, capaiannya apa? Capaiannya mahasiswa ini harus bisa ini, harus bisa ini. Dari yang kita cek itu bisanya kemampuannya. Nah, kalau yang dulu kan yang penting nilainya A, yang penting nilai B. Yang penting ujian, teori. Nah, tapi di dalam materi itu tidak pernah kita juga ngecek bahwa ini sesuai dengan capaian yang harus ditentukan. Ya. Nah, kalau sekarang kita ngajar itu harus ngecek dulu hari ini itu targetnya apa. Jadi dosen juga harus berubah. Ya, betul. Mindsetnya dosen harus berubah. Jadi kalau kita ngomong OBE itu 2 SKS ini ya. Singkatnya aja seperti itu gitu ya. Nah, berarti juga cara mengajar ataupun gimana ya, mungkin cara dosen menyampaikan juga beda. Pasti mengikuti zaman dan juga ini enggak sih Pak, sama mahasiswa sekarang kan mungkin berbeda ya dengan zaman dulu. Mungkin kalau dibilang dulu 1 tambah 1 sama dengan 2, ya ngikut. Padahal kan bisa aja 0 ditambah 2 sama dengan 2 gitu kan. Jadi di OBE ini kan mindset dosen dan mahasiswa itu harus berubah. Kalau dulu dosen itu sebagai kayak guru gitu ya, yang ngajari A sampai Z, ceramah dari awal sampai akhir. Yang kadang-kadang kita kalau keasikan ceramah itu malah lupa mahasiswa aku dong apa enggak gitu ya. Nah, konsep OBE enggak seperti itu. Konsep OBE itu adalah mahasiswa itu pembelajar, dosen juga pembelajar dan fasilitator. Nah, OBE ini belum bisa, mungkin 20 tahun lalu belum bisa diterapkan. Kenapa? Sumber-sumber pembelajaran belum sebanyak sekarang. Nah, sekarang YouTube luar biasa banyak materi-materinya. Nah, sama-sama kita bisa akses. Akhirnya kan ketika ketemu di kelas, ya tinggal teman-teman, ini loh target yang harus kita kuasai hari ini. Yuk diskusi. Jadi fokusnya itu ngecek kemampuan mahasiswa pada setiap pertemuan. Selama mahasiswa itu sudah bisa pada pertemuan itu dan menguasai, berarti dia lulus pada sub CPMK itu. Nah gitu. Jadi di setiap pertemuan dicek terus. Dan dosen tidak kebanyakan ngomong. Nah karena dosen fasilitator. Selama mahasiswa itu sudah pinter semuanya, CPMK-nya sudah lulus semua, ya sudah di kelas diskusi. Nah
Nah, kan enak kan? Diskusi dan tugas nggak Pak? Ya tetap. Kalau itu kan sudah takdirnya mahasiswa ya, bahwa setiap kuliah pasti ada tugas ini. Kemarin tuh ada yang bikin konten kayak tolong kepada Bapak Menteri Pendidikan ya Pak ya tolong gitu. Ini suasana masih Ramadan masih aja ada tugas gitu. Itu ngeteknya ke Amikom Jogja semua Pak. Wah, tapi ya itulah mungkin seninya mahasiswa ya Pak ya. Betul. Ya semua udah mengalami kan mahasiswa seperti itu. Ya memang seninya mahasiswa itu di situ. Nanti ketika lulus mereka akan teringat dan wah dulu aku pernah kayak gitu. Dan itu kenangan yang indah. Yakinlah ya. Betul. Dan tugas itu bisa jadi portofolio juga ya Pak ya. Betul sekali. Bisa untuk oh ini hasil produk kita nih selama kuliah. Betul. Dan mungkin bisa menjadi bekal ketika besok melamar pekerjaan udah punya karya. Itu OBE seperti itu ya. Nah dan OBE ini adalah salah satu unsur penilaian di akreditasi. Oh oke. Makanya itu PPEPP OBE udah saya tembak di situ. Pas. Langsung deh. Akhirnya kan itu dokumen dibuat ya setahun lebih ya. Iya. Karena kan kami belajar dari awal. Jadi sebenarnya persiapannya ya sudah ada 1 tahun. Lebih dari setahun. Setiap ada workshop saya ikut. Online, offline sampai Bali pun saya datang gitu ya. Iya. Kenapa? Saya pengen tahu ini bagaimana sih cara penilaiannya gitu ya. Iya. Nah, karena kan kita harus menyesuaikan. Oh, caranya gini maka seperti ini. Intinya adalah apa yang diminta di unsurnya itu kita harus ada. Udah itu aja. Jadi dosen itu juga belajar terus ya Pak ya? Belajar terus. Pokoknya dosen itu kalau nggak mau belajar akan ketinggalan. Yakin deh. Mana ini apa ya, pengetahuan itu ilmu juga terus update ya apalagi, Pak ya? Apalagi dunia IT. Dunia IT. 3 bulan ada teknologi baru. Iya. Ya. Nah, yang mata kuliah yang sekarang kan banyak yang dulu saya nggak dapat. Ya kan banyak mata kuliah baru, teknologi baru, dulu nggak ada. Terus bagaimana? Ya belajar, ya mau nggak mau kan gitu ya. Iya. Berbeda kalau ilmu agama ya, ilmu agama kan ya sudah dari dulu ya kayak gitu terus gitu ya, hanya masalah akhlak aja yang gitu ya. Tapi kalau IT kan setiap 3 bulan itu ada perkembangan dan kalau dosen tidak menyesuaikan ya akan ketinggalan. Ya, mau nggak mau harus belajar terus. Semuanya bareng-bareng belajar, mahasiswanya belajar, dosennya apalagi. Itu. Behind the scene-nya aja. Iya. Di luar gitu kan waktu ngajar kayaknya wah gitu. Di belakang Bapak baca buku terus ya. Baca. Sekarang enak sih pakai HP. Kalau dulu kan harus buku gitu ya. Sekarang enak pakai HP aja kemana-mana lihat gitu ya. Oke. So itu tadi perjalanan SI dalam mencapai akreditasi unggul ya sudah disiapkan dari setahun dan ternyata justru faktor penilaian yang diinginkan itu yang sudah diterapkan. Ya memang gitu. karena kan memang saya lihat oh ini yang paling penting ya sudah dari tapi memang benar ya dengan PPPP gitu ya yang framework tadi ya kita itu bisa terus meningkatkan kualitas. Karena kan selalu evaluasi. Oh yang ini evaluasi per semester. Nah dulu kurang apa kita tambahi. Kita update, oh ini udah bagus, oh kita tingkatkan lagi dan seterusnya gitu ya. Akhirnya lama-lama kualitas ini jadi akan semakin baik. Oke, gitu. Siap. Nah sekarang kan akreditasinya ANI Pak atau unggul ya, berarti lulusannya SI lebih enak nggak kalau cari kerja? Iya jelas. Ya jelas. Sekarang gini deh, ini kalau ngomong di atas kertas ya. Ada akreditasi ditulis di dalam ijazah gitu ya. Yang ini adalah baik sekali, yang ini adalah unggul. Kira-kira instansi mana yang akan memilih yang ini, yang A tadi daripada yang B tadi, gitu ya? Kan akan memilih yang lebih baik. Secara logika ya. Mungkin pas skillnya sama, tapi mungkin dari universitas yang berbeda. Betul. Pasti akan memilih seperti itu. Dari sama-sama PTS misalnya ya. Nah, pasti akan memilih yang unggul. Itu udah pasti. Nah kecuali skillnya berbeda, nah itu udah nggak bisa dibandingkan ya, nggak apple to apple. Tapi kalau sama-sama skillnya sama, pasti akan memilih dari universitas yang akreditasinya unggul. Itu udah hukum alam itu ya. Dan menurut Bapak jurusan lulusan prodi sistem informasi emang prospek kerjanya apa aja sih Pak? Ini kalau dijabarkan panjang banget karena kalau ilmu IT itu siapa sih yang nggak butuh? Contohnya Pak? Nah misalnya di SI nanti lulus jadi programmer misalnya. Perusahaan mana yang nggak butuh programmer? Ya. Nah kemudian desain grafis misalnya atau multimedia. Sekarang perusahaan-perusahaan digital marketing gitu ya. Nah apalagi konsentrasi kita itu ada 2 kan. Yang pertama adalah bisnis digital. Ya itu luas banget ya tentang digital bisnis itu. Yang kedua adalah multimedia, kreatif multimedia, metaverse.
oke. Ya, yang ngetren sekarang gitu ya. Nah, akhirnya ketika digital business itu kan ada programmingnya, ada desain UI UX-nya dan macam-macam ya. Bisa jadi juga project manager dan lain sebagainya lah ya. Nah, profesi-profesi itu lagi ngetren sekarang. Nah, akhirnya ketika ngetren sekarang dengan didukung oleh akreditasi unggul, perusahaan mana yang nggak mau menangkap itu? Oke. Tetapi jangan lupa didampingi skill yang mumpuni. Iya. Gitu. Oke. Skillnya juga harus diasah. Harus diasah. Terus juga kalau dapat tugas portofolionya juga dibikin yang bagus. Betul. Dan tidak memungkinkan juga ketika zaman sekarang nih Pak, banyak juga mahasiswa yang sambil kuliah tapi juga freelance. Iya. Nah, ini banyak di Amikom. Yeah. Nah, kadang-kadang mahasiswa semester akhir itu malah dia sudah gajinya $. Okay. Dan kami pun kalah itu ya. Oh, udah segitu gitu ya. Apalagi Prof Yanto kan ngajarinya ya gitulah, entrepreneurnya luar biasa ya. Yeah. Jadi sambil kuliah, sambil bekerja, ya semuanya jalan dan lulus dengan baik. Okay. Gitu. Dan jadi menurut Bapak lebih baik kalau kita kuliah di IT nih ya, besok goalsnya bikin startup sendiri kah, ataukah kita kerja di instansi kah, atau justru ya udahlah freelance aja sesuai passion. Ya. Jadi kalau ada juga yang ngejar PNS, ASN, ya. Ada lah passionnya di situ, ya sudah silakan. Ada juga yang dari awal entrepreneurnya sudah melekat gitu ya, akhirnya dia buka usaha sendiri, ya monggo. Ada juga yang pengen di industri, silahkan. Ada juga yang startup, oke aja, semuanya bisa. Jadi passionnya, nah yang nggak boleh itu yang nggak punya profesi, karena yang beban adalah prodi gitu. Oh, gitu. Jadi bukan hanya beban orang tua ya Pak. Enggak, jadi kalau teman-teman lulus tidak ada profesi itu yang beban kami. Kenapa Pak? Karena jangan sampai kami meluluskan tapi tidak ada profesi sama sekali. Oh, kalau itu beban. Misal di rumah tapi misal jualan online gitu ya. Ya. Nah, yang penting tidak mengganggu tidak menjadi beban negara. Paham ya? Nah, itu aja. Karena kalau seperti itu kami jadi beban. Loh, terus apa tanggung jawab prodi? Nah, makanya sebenarnya prodi SI itu sangat mudah meluluskan. Asalkan mereka sudah teruji. Nah, muncul yang namanya jalur non skripsi. Jadi lulus tidak harus skripsi di prodi SI. Catat ya. Ini garis bawah. Garis bawah ya. Memang di Amikom itu lulus tidak harus pakai skripsi. Iya. Apa saja Pak? Nah, ada banyak jalur. Ada ini dibagi 4 ya. Ada jalur artis, ada jalur profesional, ada jalur entrepreneur, sama satunya itu apa ya, lupa saya itu. Ada 4 ya. Nah, itu setiap mahasiswa boleh memilih mau jalur yang mana. Ya, nanti ada buku panduannya, silakan dicek di webnya SI, pokoknya si.amikom.ac.id. Nah, silakan dibaca di situ, teman-teman bisa lulus dengan jalur tanpa mengerjakan skripsi. Jadi tidak harus pakai skripsi ya. Nah, itu yang kami sebut jalur lulus non skripsi. Nah, catat ya. Nanti di bawah ini ada itu ya. Iya. Linknya ya. si.amikom.ac.id. Nah, itu. Jadi lulusnya aja bisa berbagai macam bentuk ya tadi, dan juga sepertinya tadi dosen dengan mahasiswa itu jadi fasilitator. Artinya kita sebagai pengajar itu memfasilitasi mahasiswa agar lebih paham tentang mata kuliah tersebut tanpa kayak mungkin judgmental ataupun lain sebagainya. Apakah itu yang membuat mahasiswa dan dosen di Amikom tuh dekat, kayak mungkin ya, like a friend gitu? Mungkin ya. Nah, karena dosen Amikom juga muda-muda ya, gayanya juga ya masih mahasiswa gitu, jadi semakin enak lah ngobrolnya ya. Jadi kalau di kelas kan tidak terlalu banyak jarak ya, jadi lebih mudah komunikasinya. Nah, intinya adalah dengan OBE ini teman-teman mahasiswa itu jadi paham bahwa ketika mata kuliah apa gitu ya, jadi ikut mata kuliah apa, yang harus dilihat adalah capaiannya apa. Jadi saya ikut mata kuliah A, maka saya harus tahu ketika saya ikut mata kuliah A, apa yang harus saya kuasai setelah lulus. Nah, jadi lulus mata kuliah itu tidak sekedar saya dapat nilai A pada mata kuliah misalnya data mining gitu ya.
Nah, nggak seperti itu, tapi saya ikut mata kuliah data mining sudah menguasai A, B, C, D, E gitu. Oke, jadi menurut Bapak IPK itu penting nggak? Penting. 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 Tapi yang lebih penting capaiannya. Capaiannya. Karena blunder nanti kalau kamu nggak penting ya. Bahaya gitu ya. Ada nanti ini nih, kata Pak Anggit nggak penting. Penting, saya bilang penting gitu penting. ya. Nah, tetap penting. Jadi penting. ya nilai A itu juga penting. Penting. Tapi capaian dari mata kuliah lebih tersebut penting bisa lagi. apa? Lebih penting lagi. Nah, karena lulusan nanti kan kalau dia tidak punya kemampuan, dia hanya bisa bilang, oh saya pernah ikut mata kuliah data mining, saya pernah ikut mata kuliah ANSI, saya pernah tapi kan tidak bisa ngomong saya bisa apa. Ya. Nah, dengan OBE saya sudah bisa ini, bisa itu, bisa yang lain. Nah, itu yang penting. Oke. Gitu. Saya memahami ini. Ya. Oke. Sama ini. Sekarang kan Bapak juga tadi sudah menyampaikan bahwa ilmu itu bisa didapat dari mana aja sekarang. Betul. Dari handphone, dari YouTube, dari manapun kita bisa dapatkan pengetahuan, knowledge tentang apapun. Bahkan TikTok yang short video aja sudah banyak yang share tutorial ya. Tutorial tentang editing dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Bapak nih, jadi kuliah ini tuh penting atau enggak? Penting. Kenapa? Karena kalau tidak kuliah, siapa yang akan ngecek kemampuanmu? Ya, kan ada yang namanya mekanisme evaluasi. Okay. Nah, di OBE dikatakan lulus ketika sudah bisa apa. Nah, gitu. Lah siapa yang ngecek ini? Dosen. Oke. Kan dosen udah punya standar. Oh, mahasiswa ini lulus mata kuliah ini ketika sudah melewati capaian apa saja, gitu. Nah, yang ngecek itu dosen. Sebenarnya peran dosen itu lebih kepada ya ini yang terakhir adalah ngecek kemampuan. Nah, karena sumber belajar luar biasa banyak ya. Sumber belajar itu di YouTube ada, Twitter pun ada yang bikin gitu. Iya, betul. Nah, di Facebook juga ada, TikTok, Instagram, banyak banget sumber-sumber belajar. Tapi ketika kita tidak kuliah, yang ngecek kemampuan ya kan diri kita sendiri. Apakah sudah standar atau belum kan belum bisa tahu ya. Masa kita belajar kita evaluasi diri sendiri kan juga aneh gitu ya. Yang mengevaluasi adalah dosen. Okay. Nah, ketika sudah menguasai itu, dosen evaluasi, oh sudah lulus ya sudah, berarti mahasiswa ini sudah menguasai apa saja di mata kuliah ini, gitu. Oke, jadi belajar itu bukan tentang hanya mendapatkan ilmunya saja, tapi juga ada faktor lain yang mengevaluasi tentang kemampuan kita. Dan itu penting ya Pak? Penting sekali. Itu hanya didapatkan ketika kuliah? Ya kuliah. Ya sebenarnya kalau nggak kuliah pun bisa, tapi masa kita mau, misalnya saya melakukan sesuatu, terus kemudian saya mengevaluasi diri sendiri. Kan ya bisa, tapi aneh. Nah, terus nanti ada beberapa perusahaan itu yang butuh ijazah. Ya, berbeda seperti Google itu ya. Google kan nggak butuh ijazah ya. Google itu yang penting skillnya dapat sudah. Tapi apakah semuanya bisa kerja di Google? Belum tentu kan gitu. Ada beberapa perusahaan yang butuh ijazah, maka ijazah itu penting. Gitu. Kalau dari segi mahasiswa Pak, bedanya yang kuliah sama nggak kuliah menurut Pak Anggit dari apanya? Ya mungkin cara sosialisasi akan pasti berbeda ya. Kalau kita gini, pendidikan semakin tinggi kan semakin membuat orang itu matang. Okay. Ya, semakin matang. Kita nggak sekolah bisa nggak skillnya tinggi? Bisa. Sekarang tutorial itu luar biasa. Tapi kematangan berpikir itu kan ketika kita banyak terlibat di dalam organisasi di kampus misalnya ya, dan kita kerjasama kelompok, misal ada tugas kerjasama kelompok, itu kan melatih kematangan pola pikir dan kedewasaan. Dan itu tidak didapatkan kalau hanya kita belajar dari tutorial di YouTube. Oke. Jadi ada soft skill juga yang didapatkan. Soft skillnya dapat. Apalagi di Amikom soft skillnya luar biasa kan. Dari awal ada PSU, ada banyak mata kuliah itu akhirnya di akhir juga masih ada karir days. Nah itu kan banyak banget soft skillnya. Dan jadi soft skill ini tuh diarahkan ya Pak. Dan ternyata di dunia industri soft skill itu jadi hal yang utama. Oke. Jadi tidak hanya aku bisa programming apa aja nih. Iya. Tapi kalau soft skillnya nggak dapet, ya nanti paling ya lulus terus nggak bisa bertahan di situ. Kalau soft skillnya kurang, maka soft skill penting sekali. Ya, gimana menjadi leadership dan lain sebagainya kan itu didapatkannya ketika kita di dalam suatu kelas yang berisi banyak orang. Ketika
membuat sebuah kelompok gitu kan, pasti dari situ akan ada banyak kerja sama tim gitu ya. Nah, belum ikut organisasi di UKM. Nah, itu kan melatih leadership kita. Karena bekerja itu tidak hanya sekedar skill yang dibutuhkan, tapi ada soft skill yang leadershipnya, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan orang lain gitu kan. Seperti itu. Jadi organisasi juga penting ya Pak penting banget ya bagi saya ya. Nah, organisasi sama kuliah ya sama-sama pentingnya ya. Ini blunder juga ini kalau jawab salah satu gitu ya. Karena memang dua-duanya ada manfaatnya gitu. Intinya tuh jangan sampai jadi mahasiswa yang kuliah pulang itu apa namanya itu ya. Kuliah pulang ke kos itu ya. Kupu-kupu. Nanti pengalamannya kurang. Apalagi sekarang kan di pemerintah ada MBKM nih. Ya, yuk Merdeka Belajar. MBKM ya, ikut berpartisipasi sana. Itu manfaatnya luar biasa. Teman-teman akan banyak relasi di luar. Jadi tidak terkungkung hanya di Amikom. Semuanya bisa kita raih dengan relasi di luar. Gitu. Dan di Amikom juga sangat mendukung program ini, di mana mahasiswa bisa bebas untuk menentukan, aku pengen kuliah nyoba di kampus ini, kampus itu. Dan Amikom mendukung ya Pak ya? Mendukung sekali. Ya, pokoknya kegiatan positif untuk mahasiswa SI ACC. Ya, buat anak SI di sini sistem informasi, tenang aja. Kaprodinya udah bro. Iya. Tenang aja. Konversi oke. Kalau mau kuliah di luar negeri boleh juga. Boleh, kan ada ISMA. Iya, ada ISMA, ada apa lagi yang dari program kerjasama Amikom itu kan banyak ya. Iya. Nah, itu silahkan. Ya, buat mahasiswa yang sekarang karena kebebasan dalam kita mendapatkan ilmu sekarang tuh benar-benar merdeka itu merdeka tadi. Itu ya. Merdeka belajar gitu. Jaya. Oke Pak, ini terakhir nih untuk creative people yang mungkin sedang mendengarkan podcast kali ini yang masih mencari passion. Kan kadang ada juga nih beberapa mungkin calon mahasiswa juga ada yang takutnya kalau kuliah IT ini pasti susah nih. Apalagi dulu saya SMA-nya nggak ada IT-nya sama sekali. Dan sampai sekarang masih belum menemukan passionnya juga. Apakah besok aku mau jadi ASN, atau besok aku mau jadi freelancer, atau aku mau jadi apa tuh belum nemu gitu ya. Mungkin bisa diberikan wejangan atau tips and trick dalam hidup. Silakan pengalaman Pak. Aja ya? Ya silakan Pak. Saya lulusan SMA ya. Nggak ngerti ngoding, nggak ngerti IT itu apa. Pokoknya SMA itu kan umum ya. Ya hanya kayaknya komputer keren deh gitu. Itu dok gitu ya. Akhirnya saya juga masuk kuliah di Amikom bingung. Kok ini pelajarannya matematika lagi gitu ya. Saya belum menemukan itu mau jadi apa. Akhirnya ya sudah. Bagaimana cara saya? Udah tekuni saja apa yang ada di hadapan kita. Ya kalau teman-teman menemukan passion tapi tidak ada action itu zong sama aja. Maka apa yang ada di depan kita tekuni sampai teman-teman mendapatkan sesuatu hal yang ngeklik di hati. Nah itu passion Anda. Ya, saya ngajar nggak passion ya dulu ya. Wong disuruh jadi guru aja nggak mau. Tapi ketika saya kuliah di IT, akhirnya apa yang ada di depan saya itu ada asisten saya ikut, ada organisasi saya ikut. Jadi apa yang ada di depan saya itu ya udah saya ambil. Saya coba, akhirnya saya memilih mana yang paling ngeklik di hati itu saya tekuni. Akhirnya jadi dosen. Jadi teman-teman semuanya kalau merasa belum punya passion itu memang harus dicari dan ditentukan. Gak bisa ditunggu. Nah bagaimana mencari? Kalau teman-teman tidak ada action ya sama aja. Maka apa yang ada di hadapanmu itu lakukan. Ambil dan tekuni itu. Gitu ya. Oke, creative people, passion tanpa action itu sama dengan nonsense nothing ya. Oke, creative people, thank you sudah mendengarkan podcast kali ini. Luar biasa bincang kali ini tentang program studi sistem informasi. Nah, mungkin besok kita akan bahas program studi yang lainnya juga. Kalau mau request silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk stay happy and healthy. Dan sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Bye-bye. Dah.